Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Hopipa Siregar, NPM 20140015, kelas 1C, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar, mata kuliah Konsep Dasar IPS. Nah, di video kali ini saya akan membuat rangkuman materi dari konsep dasar IPS. Yang pertama yaitu konsep dasar sejarah, yaitu 1. Individu dan masyarakat. Yang kedua, struktur pranata dan proses sosial budaya. Yang pertama yaitu individu dan masyarakat. Individu sebagai makhluk sosial adalah manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dengan sesama manusia lain di dalam menjalani kehidupannya. Manusia sejak dilahirkan telah membutuhkan manusia lain di dalamnya. Materi yang pertama yaitu konsep dasar sejarah. Yang pertama, individu dan masyarakat. Struktur pranata dan proses sosial budaya. Individu dan masyarakat. Individu sebagai makhluk hidup adalah manusia adalah makhluk hidup yang tidak dapat terpisah dengan makhluk hidup lainnya, ataupun manusia yang tidak dapat melepaskan dirinya dengan manusia lainnya. Manusia sejak dilahirkan telah membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupannya. Manusia yang menjalani kehidupannya dengan bergaul antar sesama manusia lain, dan karena itu manusia disebut dengan makhluk sosial. Dengan selalu berhubungan sesamanya, keinginan manusia untuk menjadi satu sama lain di sekeliling atau masyarakat, keinginan untuk menjadi satu dengan alam di sekelilingnya. Contoh dari individu di dalam masyarakat seperti Karang Taruna, RT atau rukun tetangga, Dewan Kelurahan, PKK, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, RW, dan desa ataupun kelurahan. Yang kedua, struktur pranata dan proses sosial budaya. Pranata sosial adalah sistem norma yang bertujuan mengatur tindakan maupun kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia. Tujuan dari pranata sosial adalah untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai. Yang kedua, untuk mengatur agar kehidupan manusia, setiap warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Fungsi pranata sosial adalah menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan dan disintegrasi masyarakat, memberikan pedoman pada anggota masyarakat untuk bersikap memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, proses sosial. Proses sosial adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam jangka waktu yang sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan kelangkaan karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi, yaitu ketersediaan barang dan jasa yang terbatas, sukar memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Adapun faktor-faktor masalah ekonomi yang lain adalah 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam berhubungan dengan ketersediaan bahan baku. Hal tersebut berhubungan erat dengan masalah ekonomi modern, di mana memperoleh bahan baku sering mengalami kesulitan. Hal tersebut karena seiring pertumbuhan penduduk, semakin menyempitnya sumber daya alam yang diperoleh. Yang kedua, sumber daya manusia. Faktor ini meliputi ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang ahli dan profesional sangat dibutuhkan dalam proses produksi, namun untuk memperoleh sering mengalami kesulitan. Itulah penyebabnya
SDM ataupun sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor masalah ekonomi modern. Yang ketiga, modal kerja. Dalam proses produksi membutuhkan modal kerja agar produksinya dapat berjalan dengan baik, serta memenuhi permintaan konsumen yang lebih banyak lagi. Namun, saat di tengah wabah pandemi ini, seperti sekarang ini, modal kerja sangat sulit diperoleh. Sektor perbankan sebagai pemberi modal kerja turut mengalami kelumpuhan. Yang keempat, tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi pada gaya hidup masyarakat sangat memakai produksi, yaitu salah satunya adalah tingginya tingkat produksi. Sementara tingkat konsumsi yang rendah menimbulkan permasalahan ekonomi, yaitu konsep dasar antropologi. Kebudayaan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia, sebab kebudayaan memberikan arah kepada tindakan dan karya manusia. Kebudayaan bukan hanya kesenian dan benda-benda budaya, akan tetapi mencakup seluruh kehidupan manusia untuk menciptakan sebuah tatanan yang diharapkan. Unsur-unsur kebudayaan. Budaya adalah kesepakatan manusia ataupun bersama suatu masyarakat mengenai suatu prinsip atau tata cara kehidupan secara umum yang tumbuh untuk diikuti, dipertahankan, dan dikembangkan. Unsur-unsur kebudayaan merupakan satuan terkecil, namun dapat berupa unsur besar yang membentuk suatu kebudayaan. Menurut Kojaningrat, unsur-unsur kebudayaan terdapat 7 besar kebudayaan, yaitu yang pertama, sistem bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi manusia yang sangat dibutuhkan dalam berbudaya. Yang kedua, sistem pendidikan. Yang ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem ekonomi atau mata pencarian hidup. Yang keenam, sistem religi ataupun kepercayaan. Yang ketujuh, kesenian. Selanjutnya, konsep dasar psikologi sosial ataupun permasalahan di kota dan di desa. Para permasalahan kota dan desa berdasarkan keberadaan sarana prasarana taraf hidup masyarakat, kualitas pendidikan, dan juga tingkat ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Masalah-masalah yang ada di kota yaitu masalah kemacetan, kepadatan penduduk, pengangguran, kebanjiran, polusi udara, dan pencemaran udara ataupun pemanasan global. Masalah-masalah yang ada di desa yaitu ekonomi, pendidikan, sarana prasarana yang kurang, dan bidang kesehatan serta bidang sosial. Saya